Salah satu perubahan signifikan dalam revisi Undang-Undang TNI adalah penghapusan kewajiban bagi pemerintah untuk meminta izin dari Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan operasi militer selain perang. Dengan langkah ini, otoritas pemerintah dalam pengambilan keputusan militer semakin kuat. Selanjutnya, dua tugas baru juga ditambahkan dalam revisi ini, yaitu penanganan ancaman siber dan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Tugas-tugas ini sebelumnya tidak tercantum dalam Undang-Undang TNI yang lama. Namun, kelompok masyarakat sipil menyuarakan kekhawatiran terhadap perluasan peran TNI dalam dunia siber. Mereka mengingatkan bahwa hal ini berpotensi melahirkan kebijakan yang bersifat militeristik di dalam ranah sipil, dan bisa bertabrakan dengan undang-undang lainnya. Perbandingan antara Undang-Undang TNI tahun 2004 dan draft revisi tahun 2025 juga sangat penting untuk dicermati. Perubahan dalam rumusan menunjukkan adanya perluasan tugas dan tanggung jawab TNI di tengah masyarakat. Doktrin teritorial kini menjadi inti dari fungsi ganda TNI. Ini menegaskan bahwa militer harus siap beroperasi dalam berbagai konteks, bukan hanya terbatas di medan perang. Namun, risiko dari perubahan ini mencakup perluasan peran militer dalam urusan sipil. Kondisi ini dapat mengaburkan batas antara tugas TNI dan Polri, yang tentu saja harus diperhatikan lebih lanjut. Dalam hal ini, militer dapat dikerahkan untuk menanggulangi konflik sosial, seperti pemogokan dan kerusuhan antar komunitas, yang diatur oleh undang-undang baru. Ini mencerminkan perubahan yang signifikan dalam peran militer di masyarakat. Perubahan signifikan lainnya terlihat pada batas usia pensiun TNI, yang kini mencakup pembagian dalam 5 kelompok, berbeda dengan sebelumnya yang hanya terdiri atas 2 kelompok. Hal ini dapat berdampak pada karir dan struktur organisasi di dalam TNI. Di sisi lain, peningkatan usia pensiun tersebut juga berpotensi memperburuk masalah pegawai non-job di TNI, yang angkanya sudah tinggi sebelum adanya perubahan ini. Situasi ini dapat menyebabkan stagnasi karir di kalangan perwira. Di samping itu, doktrin teritorial memungkinkan militer untuk mengawasi pemerintahan sipil, sementara doktrin kekarya memberi kesempatan bagi tentara untuk berperan di luar ranah pertahanan. Ini tentunya menciptakan sinergi antara kedua doktrin tersebut. Perdebatan mengenai RUU TNI 2025 menunjukkan bahwa tidak ada ketentuan yang membolehkan tentara aktif untuk terlibat dalam politik formal, sehingga batasan antara militer dan politik tetap terjaga. Akhirnya, konsep difungsi yang diajukan oleh Jenderal Nasution jauh sebelum era Orde Baru, menunjukkan bahwa peran militer dalam masyarakat telah ada sejak lama dan terus berkembang hingga saat ini.